Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam membersamai keluarga di rumah. Cuaca di kota Banjarmasin hari ini kurang bersahabat teman-teman. Hujan deras dari subuh dan harus antar anak-anak. Setelah antar anak-anak itu saya harus mampir ke pasar karena di rumah sudah tidak ada apa-apa di kulkas ya untuk dimasak. Jadi saya harus bergegas dan ke pasar meskipun hujan-hujan. Di sini saya cuma membeli keperluan untuk 3 hari ke depan sekira aman karena cuaca lagi tidak memungkinkan ya. Biasanya sayur-sayur itu saya beli sama paman di depan komplek, tapi cuaca lagi hujan, beliau tidak jualan dan saya harus beli dengan jumlah yang sedang-sedang saja di pasar untuk stok di kulkas. Susah teman-teman kalau nggak punya sayur di kulkas, soalnya anak-anak itu sangat-sangat pemakan sayur. Jadi saya meskipun hujan, kalau sudah tidak ada apa-apa di kulkas, saya harus tetap ke pasar apapun yang terjadi. Dan ini perdana saya ke pasar setelah BBM naik dan lumayan kaget dengan harga-harga bahan pokok yang semakin melonjak tinggi teman-teman. Masya Allah. Semoga dengan kenaikan harga kita juga dikasih limpahan rezeki ya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Amin. Ini pasar sampai becek kayak ini karena hujannya derasnya luar biasa. Dan saya menerobos hujan ya, tapi tidak apa-apa asal saya bisa membeli kebutuhan untuk di rumah. Apalagi hujan-hujan begini kan bawaannya lapar. Kalau tidak ada makanan di rumah susah deh gigit jari jadinya. Jadi di sini saya mau beli tomat yang biasanya hanya 7.000 1 kilo, sekarang jadi 15.000 teman-teman. Luar biasa kenaikannya 2 kali lipat ya. Jadi saya itu sangat kaget karena baru kali ini lagi ke pasar setelah BBM naik. Jadi di sini tuh saya ke pasar Kesatria ya di Jalan Ayani yang di dekat komplek rumah saya yang lama. Jadi masya Allah di sini tuh penjual-penjual masih sangat ingat dengan saya dan masih ada diskon-diskonan meskipun hanya sedikit. Kan lumayan ya buat ibu-ibu, 1.000-2.000 itu bisa buat beli apa lagi gitu ya. Saya sangat senang belanja di pasar Ayani sini karena di sini lengkap. Selain lengkap juga saya sudah kenal sama penjualnya, jadi bisa dikurang-kurangin sedikit harganya. Terus di sini juga biasanya banyak ikan laut, tapi hari ini ikan laut pamannya yang jual ikan laut itu enggak jualan. Jadi saya beli ayam sama nila saja kayaknya. Jadi agak jauh kalau untuk beli-beli kayak ini. Soalnya kalau di pasar Gambut itu ada, tapi nanti Senin sama Jumat saja yang lengkap. Yang lainnya itu tidak ada. Ada jual tapi minim. Nah di sini saya mau beli telur teman-teman, 1 kilonya itu di sini 31.000, yang biasanya hanya 26-27.000. Luar biasa kan naiknya. Jadi semua apa-apa itu mahal ya Allah. Mau mengeluh kemana, mau ya sebisa-bisa mungkin ibu rumah tangga itu mengatur keuangan supaya cukup sampai bulan berikutnya. Sekarang saya mau jalan ke arah belakang lagi, mau cari ikan sama ayam. Penjualnya ikan laut ini tidak jualan mungkin karena hujan, atau bisa karena ikannya tidak ada. Karena ikan dari sini itu suplainya dari Sulawesi Selatan sana juga teman-teman. Nah ini ada ikannya tapi sudah melek. Saya tidak mau beli kalau sudah begitu bentuknya. Jadi di Banjarmasin itu ikan segar itu adanya ya ikan air tawar seperti nila, patin, itu dijamin hidup-hidup ya. Tapi saya belum bisa makan itu. Nila pun saya makan harus dengan cacapan sambal yang pedas, tapi pasti endingnya enak begitu. Tapi apapun itu tetap disyukuri ya, selagi kita masih dikasih rezeki untuk makan, untuk menikmati menu yang dimasak. Alhamdulillah apapun itu menunya tetap dimakan sih. Bagaimana caranya saya tetap bersyukur. Di sini ikan nila cukup murah ya, hanya 36.000 1 kilo, itu bisa sampai 5 ekor. Dan saya bisa makan itu sampai 3-4 hari sih. Soalnya kalau yang makan itu cuma saya sama anak-anak. Kalau ayah enggak terlalu doyan sama ikan nila. Jadi biar saja asal dengan anak-anak bisa makan. Nah di sini hujannya tuh kedengaran kan, sangat-sangat deras sekali. Ya Allah, enggak ada reda-redahnya hujannya, biar sedikit. Dan ini saya harus kembali pulang ke rumah. Parkiran mobil jauh dan harus menerobos hujan lagi teman-teman ya.
Nggak apa-apa kan, belum mandi juga habis antara anak-anak. Nanti sampai di rumah kita mandi. Nah ini sudah saya di jalan pulang menuju rumah. Sampai di rumah kita masak-masak lagi. Kemudian fasilitas dari Hotel Lolita Banjarbaru. Kalau gitu, Mama install aplikasinya sekarang ya di smartphone. Nah ini teman-teman, tadi ada insiden telur yang saya beli 1 kilo itu pecah. Saya tidak tahu berapa biji yang bisa terselamatkan. Karena tanganku sudah licin, sudah gemetar. Sangat dingin kan tadi harinya itu karena hujan, mana basah. Sudah gemetar, akhirnya lepas deh 1 kilo telur. Jatuh dan hampir semuanya pecah. Ya Allah, ini telur sudah mahal, lumayan mahal nih harganya ya. Terus sampai di rumah pecah deh. Tapi enggak apa-apa, insya Allah ada rezeki. Allah kasih rezeki untuk menggantinya. 9 butir yang pecah, ya Allah. Jadi saya selamatkan yang masih bisa terselamatkan teman-teman. Sayang ya, kalau mau dibuang itu mubazir. Dan ini masih bisa dikonsumsi, tapi kayaknya untuk saya makan saja, bukan untuk anak-anak. Terus di situ telurnya sudah tidak utuh juga, ada sebagian yang sudah retak-retak tapi masih bisa disimpan di kulkas. Jadi saya bersihkan dulu, saya cuci karena sudah kena bekas-bekas pecahan telur ya, baru saya simpan di kulkas. Sekarang telur-telur tadi sudah terselamatkan. Saya istirahat dulu sejenak, menikmati secangkir susu hangat. Soalnya sangat-sangat dingin ini, luar biasa. Habis menerobos hujan. Jadi setelah itu baru kita beres-beres. Sambil menikmati susu hangat 1-2 teguk ya, sambil dibawa lagi untuk membuka-buka belanjaan yang tadi dibeli di pasar. Jadi kalau di pasar itu sangat-sangat murah, segala macam makanan, cemilan, minyak goreng itu termasuk murah ya daripada di pasar modern atau di swalayan. Jadi saya senang. Tapi ini bukan untuk food prep atau bukan belanja bulanan. Saya hanya membeli kebutuhan yang tidak ada di rumah, itu saja yang saya penuhi. Saya juga tadi beli ayam, 1 ekornya itu seharga 46.000. Mahal kan ya? Semuanya kan naik, jadi ya sudahlah, mau di apa lagi, mau tidak mau saya harus beli karena itu kebutuhan kita juga sehari-hari. Untuk anak-anak bekal sekolah, anak-anak biasanya minta ayam digoreng begitu saja atau bisa dibikin kari. Pokoknya anak-anak itu senang, pecinta ayam, pecinta ikan, sangat-sangat senang ya anak-anakku itu makan. Alhamdulillah. Di sini saya juga beli nila yang tadi itu. Padahal sudah dibersihkan di pasar, tapi tetap saya harus bersihkan lagi di rumah. Soalnya tidak terlalu bersih ya. Apalagi di dalam perutnya itu masih ada sedikit kotoran. Itu kalau disimpan rasanya jadi penyebab cepatnya ikan membusuk. Kalau tidak terlalu bersih perutnya. Jadi di sini kita bersihkan, setelah itu dikasih jeruk, setelah dicuci dengan jeruk baru kita simpan dalam kulkas. Nah ini saya kasih perasan jeruk nipis supaya anyar sama lendir-lendirnya itu hilang. Seperti biasa kalau ikan air tawar itu identik dengan lendir-lendir begitu ya. Jadi itu yang bikin saya kurang senang biasanya. Jadi dikasih jeruk dulu, didiamkan beberapa menit, nanti setelah itu dicuci. Jadi setelah bersih kita marinasi dengan garam dan kunyit. Ini kunyit tidak ada dijual di Banjarmasin ya teman-teman. Kunyitnya itu saya bawa langsung dari toli-toli kampungku tercinta. Jadi saya bawanya itu banyak untuk keperluanku sehari-hari masak. Dan hari ini itu ayam yang saya beli tadi saya mau masak woku yang ekstra pedas. Karena sudah lama tidak makan yang pedas-pedas, jadi sekarang saya mau masak pas dengan cuaca dingin ya, jadi sangat enak kalau makan yang pedas-pedas. Jadi saya mau bikin ayam woku khas kampung halaman. Semua bumbu sudah di blender tadi, sekarang kita siapkan bumbu irisannya buat dioseng-oseng. Di sini tuh bumbunya sudah lengkap, pakai bawang goreng sama tomat dan nanti ada kemangi sama daun pandan sama serai. Oke, bumbunya kita tumis
sampai tercium bau harum. Setelah itu baru kita masukkan bumbu halusnya. Inilah masakan sederhana ala-ala saya yang saya masak untuk suami, karena kebetulan suami itu pecinta kuliner Sulawesi, teman-teman. Dia sudah terkontaminasi, soalnya 10 tahun tugas di sana, sangat-sangat senang dengan semua menu masakan khas Sulawesi. Pokoknya toli-toli, buol, palu, donggala, itu semua dia suka makanan khasnya. Jadi sampai sekarang itu biasanya kalau sudah bosan dengan makanan Banjar, pasti bikinnya ya masakan Sulawesi, pasti kembalinya ke situ. Kalau saya mah tetap cinta masakan khas dari kampung halaman. Jadi nanti sudah hampir masak, baru kita masukkan kemangi sama daun pandannya ya. Sekarang saya mau masukkan ikan nila dulu di dalam wadah supaya bisa dimasukkan ke dalam freezer. Setelah itu saya bersihkan sayur. Rencananya hari ini saya mau masak sayur capcay supaya cocok dengan ayam yang saya masak. Jadi kita masak capcay saja. Ini capcay sudah dibungkus dalam satu kemasan di pasar sama Bibi tadi ya. Jadi sudah lengkap di dalamnya, harganya itu Rp10.000. Sudah ada jagung, ada wortel, ada saisin, ada sawi, pokoknya lengkap. Kita tinggal masak saja, tinggal dibersihkan di rumah, habis itu dimasak. Oh ya, di sini juga saya masak. Kalau bersihkan sayur itu setelah dibersihkan baru saya cuci, belum langsung diiris-iris ya. Jadi dicuci dulu supaya pasir-pasirnya itu hilang, atau yang ada ulat-ulatnya itu bisa hilang pas saat dicuci. Kalau langsung diiris-iris biasanya ulatnya itu ikut masak juga, sudah susah terdeteksi. Jadi saya mencucinya pakai air mengalir. Jangan lupa ya, selalu pakai air mengalir. Pakai air mengalir terus sambil dibersih-bersihkan. Biasanya saya kalau kayak sayur kangkung begitu, saya rendam sama mama lemon yang untuk sayur dan buah. Jadi mencegah itu ya, mengurangi pestisida yang ada di sayur. Ngeri kan ya, kita hari-hari kayak makan racun begitu. Nah sekarang kan sayurnya cantik kan, bersih kayak gitu ya. Habis dicuci baru diiris-iris. Saya iris-iris potongan capcay saja ya, yang besar-besar, potongan serong untuk sayur capcay biar cantik. Jadi berkreasi di dapur itu meskipun masak-masak juga punya seni. Dari potong-potongnya, dari cara mengiris, dari memadu-madankan warna-warna sayuran supaya cantik. Jadi itulah seninya ibu rumah tangga, asiknya di dapur. Selalu kita nikmati ya, kita bisa menyajikan makanan-makanan sederhana tapi bergizi untuk keluarga. Itu yang bikin saya senang. Biasanya saya masak begini kan capek, terus nanti kalau anak dan suami makannya lahap, Masya Allah, rasanya kayak senang sekali begitu. Jadi itu tidak bisa dibayarkan, dan mengurus keluarga juga itu tidak tergantikan dengan apapun ya. Pokoknya seenak apapun makanan di luar itu tetap makanan istri, makanan ibu yang paling enak, paling higienis, yang dibuat dengan hati yang ikhlas. Biasanya kalau hujan-hujan mungkin bawaannya para emak-emak di rumah mungkin pada bermalas-malasan ya. Kalau saya mungkin selesaikan dulu pekerjaan dapurku, setelah itu saya bermalas-malasan. Sebenarnya malas sih juga ya, soalnya cuacanya itu sangat dingin sekali. Enaknya di kamar itu selimutan, tapi nanti setelah itu perut lapar, nanti kan ribet jadinya ya. Sudah PW-PW, nanti ujung-ujungnya ke dapur. Jadi saya selesaikan dulu urusanku di dapur, setelah itu saya masuk kamar dan bermalas-malasan. Nah ini dia ayamnya sudah hampir kering, ayamnya juga sudah masak nih, kuahnya sudah hampir kering. Sudah bisa kita masukkan kemangi dan daun pandan supaya tidak terlalu layu ya. Kalau dimasuki dari awal itu biasanya terlalu layu, jadi hitam saya kurang suka. Soalnya kemangi itu enak kan dimakan. Sekarang saya lanjut bikin bumbu capcay. Di sini saya cuma pakai bawang putih ya teman-teman. Saya enggak pakai merica karena tidak mampu, tenggorokanku itu pasti radang kalau habis makan merica. Jadi saya cuma pakai bawang putih saja.
Jadi di sini saya cuma pakai bawang putih, nanti ditumis. Setelah itu nanti dimasak satu persatu sayurnya, mulai dari yang keras dulu ya. Jadi sini bawang goreng saja dulu, bawang merah digoreng, setelah itu masukkan bawang putihnya. Seperti biasa, menu masak emak-emak, masak hari-hari ya begitu. Saya pakai bawang bombay sedikit biar enak ya. Soalnya sudah minim bumbu nih, nggak pakai rica Jawa. Bawang putihnya sudah dimasukkan, nanti setelah itu kita masukkan sayurnya dari sayur yang keras yang agak lama dimasak. Sekarang sudah saya masukkan semua campuran sayur capcay ya. Tinggal kita tunggu masak, dikasih bumbu kaldu sedikit. Setelah itu sudah deh. Ini kita masukkan sawi supaya ada warna hijau-hijaunya, jadi keren warnanya ya, rainbow. Supaya lebih berwarna seperti kehidupan ini. Baunya Masya Allah sangat-sangat harum sekali ya, bikin perut itu lapar. Pas dengan cuaca nih, makan ayam woku yang pedas, sayur capcaynya yang enak, gurih. Masya Allah, habis itu kita tidur. Di sini saya juga pakai maizena sedikit supaya agak kental-kental begitu airnya ya. Biasanya orang pakai hati ayam atau pakai pentol begitu, tapi saya tidak punya stok itu. Nah ini jangan lupa kesukaan AA Dede, tempe goreng tepung. Setelah itu semua siap disajikan. Nah ini dia sudah masak, sayur capcay, ayam rica-rica, sama tempe goreng tepung. Masya Allah ya, menu sederhana nih tapi sudah mencukupi gizinya. Nah kita bikin cemilan di musim dingin ya. Karena saya kemarin dapat kiriman gula merah sama tanteku di Buol. Jadi itu Masya Allah gula merahnya yang sangat-sangat asli ya. Jadi kita bikin kolak ubi dari gula merah yang dari kampungku. Oh itu sangat enak sekali itu rasanya. Gula merahnya itu harum baru direbus. Apalagi kalau dibikin kolak, itu suami senang sekali kuahnya ya. Kalau pakai gula merah yang dari Sulawesi. Setelah ini saya rebus, setelah saya rebus sudah aman deh. Tinggal sorenya tinggal masukkan santan sama gula merahnya yang sudah dicairkan. Dipanaskan sedikit sampai airnya mendidih. Jadi deh santapan sore kita kolak ubi. Oke teman-teman, sekian dulu video saya hari ini ya. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi buat ibu-ibu di rumah. Sampai jumpa di next video dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.